warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khasana bi Muhammadin wa anqazana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa alihi amma ba'du. Yang pertama-tama yang kita hormati Sahibul Bait, keluarga almarhum Bapak Ahmad bin Kontong, semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang. Khusus untuk beliau, Allah terangkan kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah selalu memuliakan keluarga beliau di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahibul hajat, khusus untuk saudara Eko yang sedang milad, kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, Allah selalu kuatkan iman beliau, istiqamah beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan hajat-hajat beliau, hajat dunia wal akhirah, al hadiniyah wal niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. Semoga Allah segerakan beliau untuk menghalalkan pasangannya. Amin. Gak pusing-pusing lagi ngurusin rezeki. Amin. Gak ngurusin yang lain. Amin. Mudahin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati guru kita, Dailallah Hamzah bin Ahmad Segad, mata'anal bituli hayat, semoga panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, Allah kabulkan hajat-hajat beliau, hajat dunia wal akhirah. Allah berikan ilmu beliau, ilmu yang bermanfaat untuk semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita digandeng beliau untuk duduk bersama matanya beliau, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita hormati guru kita Ustaz Ardian, Ustaz Abdul Rahman, semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang, Allah jadikan keluarganya beliau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah kabulkan hajat-hajat beliau, hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai, jamaah Majelis Talim Al-Amin, yang insya Allah Allah selalu jaga amanah-amanahnya untuk memakmurkan majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengistiqomahkan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah dan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala, semoga perkumpulan ini kekal sampai nanti kumpul kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Udah kemalaman nih kira-kira nih. Hari mau sedikit aja menambahkan tadi yang telah Habib Zain Segaf guru kita yang menyampaikan tentang kalam Imam Haddad. Ini juga kalam Imam Haddad yang ada petik. Imam Haddad pernah menyampaikan kalau kita diperintahkan oleh Imam Haddad untuk kita menghilangkan segala kegundahan di hati kita, kegalauan di hati kita, dan kita wajib semua apapun masalah yang ada di diri kita ini kita lepaskan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak permasalahan, problematika yang ada di muka bumi ini hilang setelah adanya pertolongan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu kitab tentang syarahnya Riyadhus Shalihin dalam bab Al-Muqarabah, Anas bin Malik pernah bilang, nanti ada suatu zaman seseorang meremehkan sebuah kemaksiatan, padahal pada zaman Rasulullah SAW maksiat tersebut merupakan satu hal yang dapat menjerumuskan kita dengan mudah panas apinya neraka Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengalami kehancuran di dunia dan akhirat. Dan Rasulullah juga bersabda kembali, ada satu dosa yang orang lain, yang orang manusia anggap itu merupakan sebuah dosa yang ringan, seperti halnya rambut manusia. Bayangin berapa gram rambutnya manusia? Ringan apa enggak? Sampai sekilo enggak? Kecuali di brokoli. Ini kita menyepelekan sebuah kemaksiatan, sebuah dosa seperti halnya rambut. Dan Rasulullah juga meneruskan, hal tersebut
Manusia itu menganggap seperti kita minum air putih. Kalau minum air putih enak apa enggak? Dek 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 sampai boleh kalau kita habis lari, habis capek, habis panas, tanya nabi ospek dia tadi dia habis ospek nih. Dengar orang ngoceh aja masih haus nih. Yang dengerin aja haus lagi ngomong nih. Lu minum dong. Itu manusia kata Rasulullah SAW. Mau tahu dosa tersebut, kemaksiatan tersebut, apa yang telah dilakukan? Yaitu gampangnya manusia bergibah atau mengadu domba antara sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari dalil tersebut kita jangan pernah menyepelekan sedikit pun maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apapun yang bikin kita hati kita gundah gulana kita jauhin, karena sifat galau, sifat gundah gulana banyak masalah kalau cuma kita pikirin dapat nyapein hati kita aja, bukan hati kita aja, badan kita juga capek pikiran, capek hati, enak apa kagak? Nggak enak bos, pegel minum. Habib Zain tadi nyindir lagi banyak sih Habib Zain tuh Habib lagi 2 hari minggu Noel aneh mulu, ngomong cinta mulu ya bebe. Sekarang aneh tanya, aneh yakin semua nih kita nih yang lahir di muka bumi ini semua para pencari cinta. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Cinta kita semua nyari para pencari Tuhan. Kalau filmnya ada tuh PPT, para pencari Tuhan. Udah kecilin berapa nggak tahu tuh. Sampai bosan nontonnya. Tapi kita di dunia ini Allah suruh kita milih. Kita pengen jadi pecinta apa yang dicinta? Anda tanya, tapi jawab dalam hati aja. Kalian mau yang dicinta apa yang mau dicintai? Mau mencintai sesuatu apa yang dicintai sesuatu? Tanya dia gitu. Tadi yang bisa juga ngomong, tugas kita apa? Oh makhalatul jinna wa insa illa dia. Ya kita suruh ibadah ya bebe. Kita suruh ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dengan ibadah yang kita lakuin, kita ingin menjadi hambanya Allah yang kita punya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah cukup kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala aja? Cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Dulu ada sebuah kisah dari Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir, salah satu karomahnya Nabi Allah Khidir, beliau mengetahui semua wali-wali di muka bumi ini. Tahu semua, yang masyhur, yang tersembunyi dan yang masyhur, yang terkenal. Tahu semua Nabi Allah Khidir. Sampai suatu waktu Nabi Allah Khidir hadir ke sebuah majelis taklim. Yang ngajar di majelis taklim tersebut Nabi Allah Khidir tahu kalau dia salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi salah satu kelebihan Nabi Khidir di antaranya beliau mengetahui semua wali-wali Allah di dunia wal akhirat. Ketika melihat ada orang lagi majelis, kumpul majelis, di luar majelisnya beliau melihat ada seorang laki-laki yang duduk menyendiri, yang lainnya majelisnya menyendiri aja. Dia duduk aja kayak orang pelongo aja. Dia cuma duduk aja, tapi dia nggak duduk di dalam majelis. Nabi Khidir nyampein dia. Sekarang mungkin kita orang kayak kita nih, receh-receh kayak kita nih, apa kita tahu? Yang depan kita Nabi Khidir, apa manusia biasa kita belum tahu. Nah, pemuda apa laki-laki tersebut disampaikan Nabi Khidir ditanya, wahai saudaraku, kenapa engkau nggak ikut majelis? Kenapa nggak duduk bareng-bareng untuk menuntut ilmu? Apa katanya? Kata pemuda tersebut, kata laki-laki tersebut, tolong biarkan diriku sendiri. Ya biasa orang lagi galau begitu tuh. Udah aja pengen sendiri dulu, jangan gangguan. Receh paling galau lu receh. Iya. Tadi bisa bilang kan, main cewek lu minta pulsa, lu bisa punya duit untuk beliin. Jangan pacaran mengancam terus. Iya enggak? Dibilang seperti itu Nabi Allah Khidir, dia nggak tahu nih. Kalau Nabi Allah Khidir, laki-laki ini nggak tahu kalau beliau Nabi Allah Khidir. Terus tadi dibujuk lagi sama Nabi Allah Khidir. Ayo saudaraku ikut majelis, duduk sama mereka yang sedepan gurunya belajar menuntut ilmu. Apa kata laki-laki tersebut? Saya udah bilang tinggalin saya sendiri, aneh pengen sendiri. Kata Nabi, apa kata pemuda tersebut? Dibujuk lagi sama Nabi Allah Khidir saking banyak. Ayo belajar ilmu yuk, sama aneh temenin. Apa langsung? Mungkin dia udah naik hitam kali, apa udah naik darah kali. Itu laki-laki itu bilang apa?
Ane udah bilang, ane pengen sendiri, ente mau? Ane kasih tahu kau semuanya kalau ente adalah Nabi Allah Khidir. Bayangin orang biasa tahu beliau kalau itu depan beliau itu Nabi Allah Khidir. Kaget Nabi Allah Khidir. Lalu mau berbicara sama Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, Engkau mengizinkan aku untuk aku mengetahui semua kekasih-kasih Engkau, wali-wali Engkau, wahai Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya dia nih, laki-laki ini gak ada di nama daftar wali-wali Allah Subhanahu wa taala." Bingung dong Nabi Allah Khidir. Nah, gue tahu semua nama-nama wali. Otomatis yang wali pasti tahu kalau gue Nabi Allah Khidir lah, dia bukan gak ada namanya di daftar nama wali. Tapi kok dia tahu kalau gue Nabi Allah Khidir? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Khidir, memang engkau mengetahui seseorang yang dikatakan muhibbin, dikatakan seorang pecinta yang cinta kepada aku, yaitu cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau gak pernah tahu, wahai Nabi Allah Khidir, ada lagi manusia yang paling mulia, yaitu orang-orang yang telah aku cintai, mahbubi. Selain muhibbin dan mahbubi, ada orang yang dicintai Allah, ada orang yang mencintai Allah, namanya muhibbin. Dan laki-laki tersebut termasuk golongan waliunya Allah Subhanahu wa taala, waliku kata Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk mahbubin, yang aku cintain. Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa seorang nabi. Siapa yang enggak kenal Nabi Allah Musa? Tapi Nabi Allah Musa hanya sekedar sebagai pecinta Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Allah Musa minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Beliau nggak bisa jumpa dengan Allah, cuma cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa beliau jumpai. Bahkan ketika beliau ingin jumpa dengan Allah, Allah minta sendalnya dicopot ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Isra wal Mi'raj, untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang minta langsung. Bahkan sendal yang digunakan Rasulullah SAW ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak pernah minta untuk sendal tersebut dilepas. Itulah salah satu keuntungan mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari dua kisah yang telah disampaikan, dengan jangan pernah kita menyepelekan apapun kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mahbubin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya pecinta, sesungguhnya yang apa artinya cinta adalah ingin cintanya diterima. Artinya kalau bahasa kita nggak mau cintanya bertepuk sebelah tangan. Benar apa nggak coy? Sakit hati nggak kalau cinta kita bersebut tepuk tangan? Aduh cantik banget, gue cinta sama dia. Pas nembak ditolak, pas langkah ditolak. Jangan sampai cinta ditolak dukun bertindak repot. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Makanya kalau mau mengenal cinta, aneh seperti pembahasan apa yang minggu lalu, mau meraih cinta Nabi Muhammad cukup. Tapi kita ini berpasang-pasangan. Emang berpasang-pasangan. Yang ngajar ente berpasangan siapa? Nabi Muhammad. Muncul kata cinta dari siapa? Nabi Muhammad. Yang menggambarkan arti cinta siapa? Nabi Muhammad. Semua yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis lisannya Nabi Muhammad adalah lisan Allah Subhanahu wa taala. Indah kata. Udah kita mencintai sesuatu, yang kita cintai akhirnya mencintai kita. Nikmat apa? Jangan sampai cinta itu bertepuk sebelah tangan. Terus galau deh. Nggak mau ngaji. Ini mau menyendiri dulu lah. Ini mau menenangin diri dulu lah. Orang lagi bulan orang suruh pasti ke Allah semua, ini malah ninggalin Allah. Teman surga ditinggalin. Ani nggak konsentrasi main hadro nih, lagi gali galau nih, malas main hadro, nggak ngaji dulu lah. Nongkrongnya dulu, makin gila lihat nih, bener makin geringsang hati kita. Tadi Imam Hadid bilang, kegalauan, kegundahan yang ada di hati kita bikin capek hati, badan doang, pusing, akhirnya migrain. Lu migrain lu sakit akhirnya, stres, gara-gara mikirin yang fana. Hati-hati nih, ya enggak?
Hati-hati kita kalau mengaku pecinta, jangan mengharapkan kita mencintai aja, tapi kita mengharapkan juga kita dicintai sama zat yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jaga istiqomah kita untuk selalu memakmurkan majelis-majelis Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah penuhi selalu hati kita penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada warisan Nabi Muhammad SAW, khususnya pada zuriat Nabi Muhammad SAW, para habaib, para kiai semua. Kita semoga Allah tunjukkan kepada kita semua siapa yang benar-benar yang wajib kita ikutin, dan kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala macam bala, dari segala macam musibah, dari segala macam fitnah, dari segala macam keburukan di dunia wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala